Pastikan pasokan BBM aman, Polda sidak SPBU di Manado. Polda gandeng 16 elemen jaga stabilitas keamanan. Harga beras naik di Manado. Funbike Kodam 13 Merdeka tonjolkan keindahan Danau Tondano. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa kembali dalam program Kompas Pagi. Selain keempat sorotan tadi, Anda juga bisa menikmati beragam informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya Megumi Sumah, inilah Kompas Pagi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali informasi pertama, Saudara. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Utara menggelar sidak di sejumlah SPBU di Kota Manado Jumat pagi pekan lalu. Sidak ini dilakukan untuk memastikan pasokan BBM tepat sasaran. Tim gabungan dari Subdit Tipiter Direskrimsus Polda Sulawesi Utara bersama Dispenda dan Ditlantas Polda Sulut menggelar operasi di sejumlah SPBU di Kota Manado Jumat pagi. Operasi tersebut dilakukan sebagai bentuk respon atas keluhan masyarakat terkait dugaan praktik mafia BBM yang diduga memicu antrian panjang dan kemacetan parah di sejumlah titik SPBU. Petugas menyasar kendaraan yang sedang mengisi bahan bakar serta melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas distribusi BBM bersubsidi di lokasi operasi. Langkah ini diambil untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran. Operasi tersebut merupakan tindak lanjut hasil rapat koordinasi yang digelar atas arahan Gubernur Sulawesi Utara dan Kapolda Sulut. Fokus utama penertiban menyasar penyalahgunaan barcode dalam sistem My Pertamina. Fenomena terjadinya antrian di SPBU yang semakin hari semakin panjang dan sedangkan pasokan untuk solar subsidi terbatas ya dari pemerintah. Oleh sebab itu kita mengharapkan supaya solar subsidi itu harus tepat sasaran. Kita berharap bahwa masyarakat yang berhak itu yang mendapatkan. Oleh sebab itu kita mencegah jangan sampai terjadi ada oknum-oknum ataupun pihak-pihak tertentu yang mengambil kesempatan atau menyalahgunakan di dalam pendistribusian BBM subsidi ini. Oleh sebab kegiatan rekomendasi untuk melaksanakan operasi ya penertiban terutama mereka yang menyalahgunakan barcode. Karena kita tahu bahwa salah satu modus yang terjadi dalam penyalahgunaan BBM ada penyalahgunaan barcode. Banyak barcode yang dijual belikan, banyak satu orang yang memakai satu kendaraan mempunyai beberapa barcode, bahkan di dalam pengungkapan yang kita lakukan, pernah kita temukan hampir rata-rata satu kendaraan bisa lebih dari satu barcode. Salah satu modus yang paling banyak ditemukan yakni penggunaan lebih dari satu barcode untuk satu kendaraan. Bahkan dalam beberapa kasus, barcode yang digunakan tidak sesuai dengan nomor polisi kendaraan yang melakukan pengisian BBM. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Kantor Imigrasi Tahuna Sulawesi Utara mendeportasi 2 warga negara asing asal Tiongkok melalui Bandara Samratulangi Manado. Keduanya diterbangkan menuju Guangzhou, Tiongkok setelah menjalani proses pemeriksaan keimigrasian. Kedua WNA Tiongkok ini mendapat pengawalan ketat ketika digiring menuju pintu keberangkatan Bandara Samratulangi. Proses deportasi berlangsung aman dan lancar hingga keduanya naik pesawat menuju negara asal. Sebelum dideportasi, 2 WNA ini diamankan petugas di atas kapal motor Mercy Teratai yang sandar di Pelabuhan Nusantara Tahuna. Saat itu keduanya hendak melanjutkan perjalanan menuju Kota Manado menggunakan dokumen visa kunjungan bisnis. Pengamanan dilakukan melalui operasi gabungan yang melibatkan tim intelijen dan penindakan keimigrasian Imigrasi Tahuna, Badan Intelijen Strategis, Badan Intelijen Negara, Intel Kodim 1301 Sangihe, Intelkam Polres Kepulauan Sangihe, serta pihak Syah Bandar. Kepala Kantor Imigrasi Tahuna Redi Yoce Ratak bilang, operasi ini berawal dari informasi intelijen yang diterima petugas pada 29 Mei 2026. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kedua WNA tersebut.
Malam hari ini kami akan melakukan deportasi terhadap kedua warga negara asing, warga negara Cina yang berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian melanggar pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Keimigrasian. Kami melakukan tindakan administratif keimigrasian. Pertama, penempatan di ruang detensi imigrasi. Kedua, kami melakukan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi. Dan ketiga, kami melakukan tindakan administratif keimigrasian berupa penangkalan. Dan pada malam hari ini, kedua warga negara asing tersebut akan kami deportasi dari Bandara Samratulangi, Sulawesi Utara menuju Bandara Guangzhou, Cina. Hasil pemeriksaan menunjukkan WNA Tiongkok tersebut masuk ke Indonesia menggunakan visa kunjungan bisnis indeks C2. Imigrasi Tahuna menegaskan akan terus memperkuat pengawasan terhadap lalu lintas orang asing di wilayah perbatasan guna memastikan seluruh aktivitas warga negara asing sesuai dengan aturan keimigrasian yang berlaku. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Kepolisian Resor Kota Mobagu, Sulawesi Utara melakukan penertiban aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau peti di Desa Bakan, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondo. Penertiban yang menggunakan alat berat ini mendapat penolakan dari sejumlah warga petambang. Penertiban aktivitas pertambangan di Desa Bakan, Kecamatan Lolayan ini dilakukan pada Rabu pagi pukul 10.00 WITA oleh petugas dari Polres Kota Mobagu. Dalam operasi tersebut, alat berat dikerahkan untuk menutup sejumlah lubang pengambilan material emas yang selama ini digunakan para petambang. Penertiban ini diwarnai ketegangan antara petugas dan warga petambang yang menolak penertiban. Warga menilai penertiban ini pilih kasih. Warga juga mempertanyakan mengapa lokasi peti lainnya tidak ikut ditertibkan. Dalam proses penertiban ini, seorang warga mengalami luka yang diduga akibat tertimpa batu saat alat berat sedang beroperasi di lokasi. Kepala Bagian Operasi Polres Kota Mobagu AKP Rusdin Sima bilang, penertiban dilakukan selain atas permintaan pemilik lahan bernama Hakim Jamaluddin Ismail. Selain itu, lokasi pertambangan ini berada di kawasan konsesi PT J Resource Bolaang Mongondo dan berpotensi membahayakan keselamatan warga petambang. Jadi kaitan Kota Mobagu melaksanakan kegiatan operasi penertiban peti di wilayah Bakan di wilayah seputaran konsesi JRBM. Jadi berdasarkan permintaan daripada pemilik lahan dalam hal ini Pak Hakim Jamaluddin Ismail untuk kami tertibkan. Dan itu dibuktikan ada surat dari beliau untuk kami laksanakan penertiban. Begitu pada hari ini sejak dari jam 10 kami sudah lakukan penertiban. Itu dalam hal ini sesuai juga surat daripada Pak Hakim itu berbunyi juga ada edukasi yang harus kami sampaikan bahwa aktivitas pertambangan ini mengandung risiko yang dalam hal ini bisa menelan korban akibat pertambangan tersebut. Meski mendapat penolakan dari sejumlah petambang, aparat tetap melanjutkan proses penertiban hingga seluruh titik yang menjadi sasaran operasi selesai ditangani. Rahman Rahim, Kompas TV Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara. Saudara, Kejaksaan Negeri Kota Mobagu, Sulawesi Utara menetapkan seorang staf pengelola keuangan KPU Bolaang Mongondo Timur berinisial CM sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran rutin KPU Bolaang Mongondo Timur tahun 2021. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Krisyanto Mamangkai langsung digelandang petugas menuju rumah tahanan Kota Mobagu menggunakan kendaraan tahanan kejaksaan dengan mengenakan rompi tahanan. Krisyanto tampak pasrah saat dibawa menuju rutan. Tersangka diduga menyalahgunakan anggaran rutin KPU Boltim yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2021 untuk kepentingan pribadi dengan total kerugian negara yang belum dikembalikan sebesar Rp517.305.136. Kasus ini terungkap setelah sejumlah staf KPU Boltim tidak menerima gaji dan operasional kantor mengalami hambatan pada Oktober 2021. Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui pemeriksaan oleh Inspektorat KPU RI. Dari hasil pemeriksaan ditemukan tersangka diduga melampaui kewenangannya dengan mengendalikan seluruh proses pencairan melalui aplikasi Omspan hingga pencairan kepada pihak ketiga dapat dilakukan tanpa mekanisme pengawasan yang semestinya.
Berdasarkan hasil audit, kerugian negara mencapai 755 juta rupiah. Dari jumlah tersebut, sekitar 238 juta telah dikembalikan. Sementara kerugian yang belum dipulihkan mencapai 517 juta 305.136 rupiah, di mana dana tersebut digunakan untuk keperluan pribadi, termasuk belanja dan jalan-jalan. Dari seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilakukan, ini sudah ada hasil audit dengan tujuan tertentu dari Inspektorat KPU RI pada tahun 2022 dan hasil perhitungan kerugian keuangan negara Inspektorat pada 5 Maret 2026 dengan hasil perhitungannya kerugian sebesar 755.569.937 rupiah. Dari jumlah hitungan kerugian tersebut sudah dikembalikan sebesar 238.264.900 rupiah. Nah, dan yang belum ditindaklanjuti atau belum dikembalikan sebesar 517.305.136 rupiah. Dan tersangka mengakui itu telah digunakan untuk kepentingan pribadi, diantaranya belanja barang dan jalan-jalan. Diketahui KPU Boltim pada tahun 2021 memiliki pagu anggaran sebesar Rp2.928.718.000 dengan realisasi anggaran hingga 31 Oktober 2021 mencapai Rp2.905.916.422. Saat ini Kejaksaan Negeri Kota Mobagu masih melengkapi berkas perkara untuk proses hukum lebih lanjut. Rahman Rahim, Kompas TV, Bolaang, Mengunu Timur, Sulawesi Utara. Saudara, kami akan segera kembali usai jeda dengan informasi Polda Gorontalo gandeng 16 elemen jaga stabilitas keamanan. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, Polda Gorontalo kembali menghidupkan sinergitas dengan berbagai elemen masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Gorontalo. Langkah ini ditandai dengan pelaksanaan apel Sabuk Kamtipmas yang melibatkan berbagai instansi dan organisasi masyarakat pada Jumat pagi. Polda Gorontalo bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda menggelar apel Sabuk Kamtipmas di halaman Mapolda Gorontalo pada Jumat pagi. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi antara aparat keamanan dan masyarakat dalam menjaga situasi Kamtipmas di daerah. Sedikitnya 16 unsur masyarakat, instansi dan organisasi dilibatkan dalam program ini. Berbagai elemen masyarakat diharapkan menjadi mitra strategis dalam mendeteksi potensi gangguan keamanan serta membangun komunikasi yang lebih kuat dengan masyarakat. Kapolda Gorontalo menyebut meski Gorontalo dikenal sebagai daerah yang relatif aman, namun langkah pencegahan tetap perlu dilakukan mengingat dinamika sosial yang terus berkembang. Elemen masyarakat ya dengan Forkopimda tentunya untuk kembali menghidupkan peran serta masyarakat dalam rangka menciptakan situasi Kamtipmas. Ya, melalui apa? Sambang dan buka komunikasi. Selama ini mungkin komunikasi agak sedikit redup, ya. Kita bagikan kembali. Ya. Kita jangan underestimate. Gorontalo aman, nggak seperti tempat lain, betul. Tapi Kamtipmas ini eskalasinya terus meningkat sesuai dengan perkembangan situasi dan kebutuhan. Ada 16 elemen masyarakat. Semuanya yang hadir saja 755 personil, sebenarnya lebih dari itu. Banyak yang lain komplain, kok saya tidak diajak. Nah, melihat keterbatasan tempat dan sebagainya, mungkin tahap awal ini kita ajarkan sedemikian rupa. Melalui sinergi ini diharapkan situasi Kamtipmas di Gorontalo dapat terus terjaga dan mendukung aktivitas masyarakat secara aman dan kondusif. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Masih dari Gorontalo, Saudara, Kementerian Agama Kabupaten Bone Bolango melakukan pemeriksaan produk halal di sejumlah lapak UMKM di kawasan Center Point. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kepatuhan produk serta mendorong pelaku usaha mengurus sertifikasi halal.
Tim penjamin halal Kementerian Agama Kabupaten Bone Bolango melakukan pemantauan dan pemeriksaan terhadap sejumlah produk UMKM yang diperdagangkan di kawasan Center Point. Pemeriksaan menyasar berbagai jenis usaha, mulai dari penjualan minuman, makanan ringan hingga pedagang makanan siap saji. Selain melakukan pemeriksaan, petugas juga memberikan sosialisasi terkait pentingnya sertifikasi halal bagi produk yang dipasarkan kepada masyarakat. Sertifikasi halal dinilai menjadi salah satu bentuk jaminan bagi konsumen serta meningkatkan kepercayaan terhadap produk UMKM. Pengawas jaminan produk halal Kabupaten Bone Bolango menyebut, hasil pemeriksaan menunjukkan baru sebagian kecil pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat halal. Kita turun ke lapak-lapak, ke pelaku-pelaku usaha, apalagi yang kita sasar adalah pelaku usaha menengah ke bawah karena untuk penerbitan sertifikat halal tersebut yang akan kita bantu sampai terbit sertifikat halal, mereka tanpa biaya sepeser pun. Terus kemudian yang sudah memiliki sertifikat halal yang mungkin sekitar hanya 10%. Jadi yang lainnya itu ada beberapa lapak yang sudah kami bantu, contoh yang menjual mie ayam, terus yang menjual bakso, yang menjual kue-kue, yang menjual minuman-minuman kopi-kopi seperti yang Anda sebutkan tadi itu. Kementerian Agama Bone Bolango mendorong para pelaku UMKM untuk segera mengurus sertifikasi halal sebagai bentuk validasi produk dan meningkatkan daya saing usaha. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Saudara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Wilayah Sulawesi Utara berupaya untuk meningkatkan kepribadian rohani bagi warga binaan lembaga pemasyarakatan. Seperti yang terpantau di Lapas Perempuan kelas 2B Manado di Tomohon melalui program Sekolah Alkitab yang disambut positif oleh warga binaan maupun pihak lapas. Sebuah program pembinaan rohani atau Sekolah Alkitab bagi warga binaan Kristiani terus digulirkan Ditjen Pasulut. Bekerja sama dengan organisasi Laskar Narapidana atau Napiri Sulut, tercatat terdapat ratusan warga binaan yang mengikuti program ini. Saat meresmikan program di Lapas Perempuan kelas 2B Manado di Tomohon Rabu pekan lalu, Kepala Kantor Ditjen Pasulut Haposan Silalahi mengatakan, program ini akan menjadi prioritas dan ditargetkan diprogramkan di semua lembaga permasyarakatan di Sulut. Yaitu membina narapidana supaya meningkatkan keimanannya kepada Tuhannya. Jadi walaupun mereka di dalam lapas, pemahaman tentang Alkitab itu tetap mereka peroleh. Ini adalah bagian daripada pembinaan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Program ini bertujuan untuk mengukur pemahaman rohani tentang Alkitab dan untuk meningkatkan keimanan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dari sejumlah lapas di Sulut, program tersebut telah dibuka dan diresmikan pada 4 lapas, di antaranya Lapas Kelas 2A Tondano, Rutan Kelas 2A Manado, Lapas Kelas 2B Tondano, dan saat ini di Lapas Perempuan Kelas 2B Manado. Untuk peserta ada berbagai jumlah ya. Di Lapas Tondano ada sekitar 20-an, Lapas Manado sekitar 20-an juga, dan rumah tahanan ada sekitar 30-an. Dan kalau khususnya di Lapas Perempuan ini ada 30 lebih jumlah yang mengikuti Sekolah Alkitab Napiri. Ini kan tentunya pengajaran, dan kita sudah buat kurikulum. Dan untuk kurikulum kita buat sederhana, agar setiap BWP bisa memahami. Nantinya Ditjen Pas dan Napiri juga berencana akan membuka program Sekolah Alkitab tersebut di Lembaga Permasyarakatan Kelas 2B Bitung, Lapas Kelas 3B Amurang, dan Lapas Kelas 3 Lirung. Dengan Sekolah Alkitab ini, para warga binaan lapas diharapkan dapat membentuk karakter rohani yang dapat menguatkan nilai spiritual dan moral serta menjadi pribadi yang lebih baik sebelum kembali ke masyarakat. Tim Liputan Kompas TV Tomohon, Sulawesi Utara. Saudara, pasca kebakaran yang menghanguskan bangunan TK dan 2 rumah warga pada 24 Mei 2026, kegiatan belajar mengajar 15 siswa di TK Puspa Kota Manado tetap berjalan dengan baik. Anak-anak terlihat tetap antusias meski pembelajaran hanya digelar secara seadanya. Beginilah suasana belajar di TK Puspa Kota Manado.
Sebanyak 15 orang anak terlihat riang gembira mengikuti pembelajaran yang digelar secara sederhana setelah gedung sekolah mereka hangus dilalap api. Selama seminggu terakhir, proses belajar mengajar anak-anak di TK Puspa Kota Manado terpaksa digelar di tengah jalan dengan beratapkan terpal tanpa fasilitas ruang belajar maupun papan tulis. Kepala Sekolah TK Puspa mengatakan meski sangat terbatas, namun pembelajaran bagi anak-anak tetap harus diberikan. Tanggal 24 Mei kemarin kami terjadi musibah kebakaran dan untuk sementara anak-anak belajar di bawah tenda tapi tetap di depan sekolah. 30. Ini proses belajar mengajarnya jadi beda kah pasca kebakaran atau seperti apa? Ya memang dengan adanya situasi seperti ini memang agak terbatas, tapi kami tetap semangat karena anak-anak tetap yang gembira, aktivitas tetap normal dan tentunya harapan supaya bangunan kami, sekolah kami ini akan kami bangun kembali. Jam tulis, jam warnai, dan jam beristirahat, jam bermain. Kini pihak sekolah berharap proses pembangunan ulang gedung sekolah yang terbakar dapat segera rampung, serta pihak pemerintah dapat melihat keberadaan para anak-anak agar dapat bersekolah dengan lebih layak. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, kami akan segera kembali usai jeda dengan informasi harga beras naik di Manado. Tetaplah bersama kami. Saya Megumi Suma dan Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, harga sejumlah bahan pokok kembali naik di pasar tradisional Bersahati di Kota Manado. Terpantau kenaikan signifikan terjadi pada bumbu dapur, cabai rawit, dan bawang merah. Selain itu, harga minyak goreng curah juga turut mengalami kenaikan. Fluktuasi harga bumbu dapur dan bahan pokok kembali terjadi. Seperti terpantau di pasar Bersahati Kota Manado, sejumlah bumbu dapur dan bahan pokok mengalami kenaikan. Kenaikan harga yang mencolok terjadi pada cabai rawit yang pagi ini dijual Rp110.000 per kilogram. Padahal 2 hari sebelumnya harga cabai rawit dijual Rp60.000 per kilogram. Tak hanya cabai rawit, bawang merah juga mengalami lonjakan harga. Sebelumnya dijual Rp60.000 per kilogram, kini dijual Rp100.000 per kilogram. Salah satu distributor di Pasar Bersahati bernama Hasan bilang, kenaikan harga cabai merah dan bawang merah lantaran faktor cuaca dan sedikitnya pasokan dari daerah sentra penghasil. Apa yang naik dulu? Bumbu dapur apa? Cabai rawit sama bawang merah. Cabai rawit sekarang jual berapa, Pak? Kalau di pengecer itu sampai 110. Bawang merah? Bawang merah sampai 100. Oke. Pak, ini kenaikan dari kapan? Oh, baru. 2 hari. 2 hari. Berarti sebelumnya dijual berapa kalau cabai? Sebelumnya cabai dijual cuma 60, 50. Ini kenaikan cukup tinggi. Karena kenapa ini, Pak? Ini pertama faktor cuaca. Baru kedua panennya cuma sedikit, masih gagal panen. Mulai berkurang. Selain itu, bahan pokok lainnya juga terpantau mengalami kenaikan, yakni minyak goreng curah. Saat ini minyak goreng curah dijual Rp20.000 per liter, sebelumnya dijual Rp19.000 per liter. Untuk minyak kita, sejumlah gerai menjual biasanya Rp16.000 per kilogram, namun cepat diburu konsumen sehingga pasokan tidak bertahan lama. Distribusi minyak kita biasanya diperoleh seminggu sekali dari agen pemasok. Ya, semua naik, Bu. Semua naik. Yang paling tinggi semua naik apa? Dengan kosong-kosong barang semua. Kontainernya tidak ada yang masuk, Bu. Oke, Bu, kalau minyak goreng curah di tempat Ibu sekarang harganya berapa? Minyak goreng 21 sekarang. Oke, sebelum naik Ibu jual berapa? 18, 19. Nah, harga 21 ini yang dijual ke konsumen sudah mulai kapan Ibu jual? Mulai 3 hari lalu. Soalnya kan plastik naik, goro naik. Kan itu mau isi di plastik baru ikat. Baru mana tenaga. Oke, jadi dari sebelumnya jual 19.000 sekarang 21. Ya. Meski sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan, ada juga bahan pokok yang masih relatif stabil. Seperti harga bawang putih saat ini dijual Rp40.000 per kilogram, tomat dijual Rp10.000 sampai Rp15.000 per kilogram, tergantung dengan ukuran.
Untuk harga beras premium juga masih normal, dijual mulai dari Rp16.000 sampai Rp17.000 per kilogram. Yana Mekasingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, selain harga cabai rawit dan bawang merah yang mengalami kenaikan di Pasar Bersahati Kota Manado Jumat pagi pekan lalu, harga beras juga terpantau mengalami kenaikan rata-rata Rp40.000 hingga Rp50.000 per karungnya. Pedagang beras di Pasar Bersahati Kota Manado mengaku, saat ini harga beras dari pihak pemasok dari distributor merangkak naik. Salah seorang pedagang bahan pokok di Pasar Bersahati, Rizal, mengaku kenaikan harga beras mulai terasa 1 bulan belakangan. Jika biasanya harga beras premium jenis Membrano maupun Superwin per karung seharga Rp750.000, kini naik menjadi Rp800.000 per karung. Dalam satu karung terdapat 60 kg beras. Kondisi ini memaksanya untuk menyesuaikan harga jual ke konsumen dengan menaikkan harga Rp1.000 per kilogram. Jika sebelumnya harga beras dijual Rp16.000, kini naik menjadi Rp17.000. Kalau untuk saat ini harga sekarang udah mengalami kenaikan. Ya. Dari berapa menjadi berapa, Pak? Dari yang harga standar 16 sekarang 17. Oh, itu untuk jenis beras apa, Pak? Superwin, Membramo, sama Merpati. Sejak kapan ini mulai naik, Pak? Sudah hampir 2 minggu. Oh, sudah 2 minggu. Tapi Berarti kalau harga mahal sudah ada sebulan. Cuman ini memang ada kenaikan lagi sampai. Oh, jadi dia merangkak naik ya? Merangkak naik ya. Pedagang lain, Neti, juga diwawancarai Kompas TV di Pasar Bersahati mengaku harga beras dari distributor naik. Namun dirinya mengaku tak berani menaikkan harga eceran ke konsumen ataupun pelanggannya, kendati menanggung resiko keuntungan yang lebih sedikit. Pilihan tersebut terpaksa dilakukan karena jika harga beras naik, pelanggannya akan berkurang. Ini harga sebenarnya so naik, Bu. Per karung dia so naik sekitar 45 sampai 50.000. Cuma orang di sini eceran nggak dikasih naik karena apa? Pasaran lagi sepi. Kalau orang kasih naik ini barang, nggak ada orang beli. Oke. Sekarang kalau per liter dijual ke konsumen, Ibu jual berapa harganya? Ini nggak dijual liter kalau di pasar Jengki, Bu. Kilo maksudnya. Iya, per kilo tetap 16.000. Oke, jadi Ibu hanya untung tipis begitu? Iya, untung tipis. Karena Di Pasar Bersahati, harga beras saat ini dijual bervariasi, tergantung kualitas. Mulai dari Rp15.000 sampai Rp17.000 per kilogram. Dari pantauan juga, beras keemasan mengalami kenaikan yang sama, rata-rata Rp1.000 per kilogram. Yana Mekasingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado memastikan sistem penerimaan murid baru mulai dibuka pada Jumat 5 Juni 2026 dengan menggunakan sistem daring yang disebut Teman Baru. Nantinya penerimaan siswa baru ini akan melalui 4 jalur, yakni jalur afirmasi, domisili, prestasi, dan mutasi. Pelaksanaan SPMB di tingkat SD dan SMP mulai bergulir pada 5 Juni 2026 dengan 4 jalur, yakni jalur afirmasi, domisili, prestasi, dan mutasi. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado, Bart Asa, menyebut orang tua dan calon siswa baru dapat melakukan pendaftaran melalui sistem daring Teman Baru yang telah dirancang untuk penerimaan murid baru. Bart menyebut sejumlah syarat perlu diperhatikan, termasuk dokumen negara seperti kartu keluarga bagi pendaftar di jalur domisili dan mutasi bagi anak guru. Pendaftar untuk masuk ke calon pendaftar yang bisa untuk melakukan registrasi berdasarkan pilihan jalur ini, maka yang pertama secara kependudukan mereka diverifikasi oleh Disdukcapil. Jadi pada waktu mereka mendaftarkan mendapatkan akun aplikasi Teman Baru ini, ya, mereka sudah harus dicek keabsahan kependudukan. Kalau untuk jalur domisili, khusus untuk jalur mutasi itu tidak perlu kakak kecuali anak guru. Sementara itu di sejumlah sekolah proses penerimaan akan diawali dengan tahapan afirmasi di mana calon siswa dari keluarga kurang mampu dan disabilitas diminta untuk menyertakan dokumen tambahan. Jalur afirmasi ini, karena sekolah kami ada sekolah inklusi, sekolah yang terpadu yang menerima anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi kami juga membuka jalur afirmasi bagi anak-anak yang ingin mendaftar di sekolah kami. Dan untuk itu
dalam jalur afirmasi ini anak-anak yang akan masuk di sini harus membawa surat keterangan pemeriksaan psikologi agar kami guru sebelum dia masuk duduk di kelas 1 kami mengetahui kebutuhan khusus apa yang akan kami berikan bagi dia, akan kita layani di sekolah ini. Sosialisasi SPMB juga telah dilaksanakan guna mempermudah orang tua dan calon siswa untuk mendaftarkan diri. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, gelaran Hari Persatuan Pria Kaum Bapa Gemim dibuka langsung oleh Ketua PKB tingkat Sinode Maurits Mantiri, Jumat 5 Juni 2026. Pada ibadah pembukaan kegiatan, Maurits berpesan agar ajang Hapsa PKB Gemim bisa dimaknai sebagai ajang untuk saling membangun kesatuan. Ribuan anggota PKB se-Sinode Gemim tumpah ruah mengikuti ibadah pembukaan kegiatan Hari Persatuan Pria Kaum Bapa yang berlangsung di Mision Gemim, Kota Manado, Jumat siang. Ibadah tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Sinode Gemim, Pendeta Adolf Katukwenas, dan dibuka oleh Ketua PKB Sinode Maurits Mantiri. Ajang tahunan ini akan menghadirkan 30 jenis perlombaan dengan tema kebudayaan, kesenian, dan olahraga yang akan digelar di 26 gereja dari 5 wilayah. Ketua PKB Sinode Gemim berpesan, meski berkompetisi namun semangat untuk membangun kesatuan harus tetap terjaga. Kami percaya bahwa Komisi PKB Sinode Gemim dan semua PKB Rayon, wilayah dan jemaat akan mendukung penuh badan pekerja Majelis Sinode. Orang mendukung penuh, menghormati dan doa tiap hari. Kami berdoa agar badan pekerja Majelis Sinode dihormati, disegani oleh siapapun. Kami bukan saling mencederai kita, tapi saling menolong. Dukungan akan pelaksanaan Hapsa PKB Gemim juga turut disampaikan oleh Wakil Gubernur Sulut Victor Mailangkai. Ia menilai ajang ini menjadi bentuk kontribusi bagi gereja dan juga bangsa. Momentum iman yang penuh makna ini tidak hanya menjadi ajang persekutuan dan penguatan spiritual, tetapi juga menjadi wadah untuk memperteguh komitmen pelayanan, persaudaraan, serta pengabdian pria kaum bapa Gemim bagi gereja, masyarakat, daerah, dan bangsa. Nantinya pria kaum bapa se-Sinode Gemim akan mengikuti berbagai macam perlombaan seperti vokal grup, masamper, baca mazmur, lintas alam hingga gerak jalan. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kami segera kembali dengan informasi Fun Bike Kodam 13 Merdeka, tonjolkan keindahan Danau Tondano. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kompas Pagi. Saya Megumi Suma dan Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, mantan pelatih nasional bulu tangkis Indonesia Richard Mainaki kini tengah berkiprah sebagai pelatih di salah satu klub bulu tangkis di Manado, Sulawesi Utara, yakni PB Talenta. Mainaki menyebut ingin berkarya di daerah untuk menggali potensi atlet muda berbakat agar bisa menembus kancah nasional dan dunia. Bertempat di PB Talenta Kota Manado, Richard Mainaki memantau latihan dari sejumlah talenta muda asal Sulawesi Utara. Richard mengatakan secara umum anak muda di Sulawesi Utara memiliki kemampuan untuk bersaing di tingkat nasional dan internasional. Hanya saja perlu adanya pembinaan dan kompetisi yang lebih serius. Ia menyebut melalui kolaborasi antara PB Talenta dan PB Jarum, bakat-bakat muda tersebut sedang coba dijaring guna masuk bina di tingkat nasional. Cukup banyak ya, udah ada 7 ya, tetapi tidak tertutup kemungkinan klub-klub lain, atlet-atlet lain dari klub yang bukan dari Talenta, kalau ada yang bagus, mereka mau ke Jarum, saya rekomendasi. Jadi itu ada seperti Vano yang sekarang sudah masuk di Platnas. Iya, tapi itu saya lihat dia dari klub Utara Raya. Saya lihat bagus, saya rekomendasi ke Jarum. Mendapat kesempatan dilatih dan dipantau langsung oleh mantan pebulu tangkis legendaris, para atlet muda mengaku antusias. Mereka berharap dengan adanya latihan tersebut, mereka mampu mencapai sejumlah target pribadi hingga berkesempatan untuk membela Indonesia di kancah dunia. Rasanya sangat kagum ya, karena bisa
dilatih oleh coach yang sudah berpengalaman dan sudah banyak melatih atlet di luar sana. Tahun ini kan sempat ikut Seleknas peringkat 15 pula. Ke depan ada target apa? Terus persiapannya seperti apa? Targetnya pasti mau ikut lagi Seleknas buat tembus pelatnas. Persiapannya tetap sama yang kayak kemarin, latihannya pagi sore. Perasaan dilatih oleh Coach Richard tentu senang, soalnya Coach Richard itu pelatih dunia karena dulu pernah saya latih Pak Liliana Natsir, terus juara Olimpiade, terus banyak lagi anak buahnya yang berhasil. Oke. Kalau di pelatihan PB apa ini ada harapan atau target sendiri nggak dari Chelsea? Kebetulan karena kita kategori umur kelar, dewasa, tetap masih mau main di sini bawa nama PB Talenta, terus ikut pertandingan di luar daerah atau luar negeri. Lebih lanjut, Mainaki menambahkan untuk bisa menciptakan generasi emas bulu tangkis, pengurus cabang olahraga bulu tangkis di daerah perlu lebih menaruh perhatian mulai dari pembinaan hingga pelaksanaan kompetisi. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, misi dagang dan investasi antara pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemprov Jawa Timur kembali berlangsung di Kota Manado Jumat pekan lalu. Hadir dalam kegiatan kali ini Wakil Gubernur Sulut Victor Mailangkai dan Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak. Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkai menghadiri kegiatan misi dagang dan investasi antara pemerintah Provinsi Sulut dan Jawa Timur yang berlangsung di Hotel 4 Point by Sheraton Manado pada Jumat pekan lalu. Dalam kegiatan tersebut hadir pula Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak bersama para pelaku usaha, investor hingga pelaku usaha mikro kecil menengah dengan misi utama membuka peluang usaha dan perdagangan komoditas unggulan masing-masing wilayah. Wakil Gubernur Victor Mailangkai bilang, misi dagang dan investasi antara Provinsi Sulut dan Jawa Timur merupakan contoh nyata gotong royong dalam membangun ekonomi Indonesia dari daerah sekaligus menjadi kunci memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Kegiatan misi dagang dan investasi antara Sulawesi Utara dan Jawa Timur sudah terjalin sejak tahun 2022. Pada misi dagang kali ini tercatat total nilai transaksi senilai 1,8 triliun. Nilai transaksi dalam kegiatan ini terus menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun. Yana Mekesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Kodam 13 Merdeka menggelar fun bike pada Sabtu pagi yang diikuti ribuan peserta. Selain untuk menjaga kebugaran tubuh, ajang fun bike ini menjadi salah satu sarana untuk mempromosikan pariwisata di Sulawesi Utara, khususnya objek wisata Danau Tondano. Berikut informasi selengkapnya dari jurnalis Kompas TV Yana Mekesingal dan juru kamera Jimmy Dapar. Ya saudara, Kodam 13 Merdeka menggelar pelaksanaan olahraga fun bike yang dipusatkan di Kabupaten Minahasa. Dan untuk garis startnya tadi sudah dilepas sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah di Taman God Bless Park. Dan peserta dari fun bike ini sendiri kami pantau ada diikuti oleh Pangdam 13 Merdeka, Maijen TNI Mirsa Agus didampingi oleh Ketua Persid KCK 13 Merdeka. Dan kami pantau perjalanan saat ini sudah dimulai dan posisi saat ini berada di sekitar persawahan di kawasan desa atau di Kecamatan Kakas. Kami pantau seluruh peserta tampak antusias dan saat ini kami juga menyaksikan Bapak Pangdam 13 Merdeka Maijen TNI Mirsa Agus didampingi istri dan peserta lainnya tampak antusias dan semangat mengikuti pelaksanaan Gowes ini atau fun bike dengan menyaksikan pemandangan persawahan dan juga cuaca yang sangat cerah. Fun bike ini dilaksanakan selain untuk melatih kebugaran tubuh, tapi juga untuk mengajak dan mengangkat pariwisata secara khusus pariwisata Danau Tondano yang berada di Kabupaten Minahasa. Fun bike ini sendiri akan mengitari keliling Danau Tondano dengan panjang lintasan kurang lebih 42 km. Nanti akan finish di kawasan God Bless Park Minahasa, tepat di depan kantor Bupati Minahasa. Yana Mekesingal, Jimmy Dapar, Minahasa, Sulawesi Utara.
Saudara, ribuan peserta dari berbagai daerah dan wilayah di Sulawesi Utara antusias mengikuti gelaran Fun Bike yang diinisiasi Kodam 13 Merdeka Sabtu pagi. Kegiatan yang menonjolkan keindahan Danau Tondano di Minahasa ini digelar dalam rangka HUT ke-68 Kodam 13 Merdeka. Pangdam 13 Merdeka Maijen TNI Mirsa Agus didampingi Ketua Persid Kartika Chandra Kirana PD 13 Merdeka, didampingi Bupati dan Wakil Bupati Minahasa melepas ribuan peserta Fun Bike dari titik start lapangan God Bless Tondano Minahasa. Peserta Fun Bike yang datang dari berbagai wilayah ini tampak antusias berolahraga sepeda sembari menikmati keindahan alam dan udara yang sejuk di sekitar Danau Tondano. Tak sekedar melepas rombongan peserta Fun Bike, Maijen TNI Mirsa Agus bersama jajaran Kodam 13 Merdeka serta Danrem 131 Santiago, Brigjen TNI Martin Susilo Turnip juga menjadi peserta sepeda santai ini mengintari pesisir Danau Tondano sejauh kurang lebih 43 km. Saat melintas sejumlah desa di pesisir Danau Tondano, rombongan peserta Fun Bike ini juga menggelar bakti sosial melalui penyerahan bantuan kepada para kelompok lansia di Gereja Sentrum Kakas. Di pemberhentian selanjutnya, tepatnya di Desa Kaweng, rombongan Kodam 13 Merdeka juga menabur benih ikan air tawar di Danau Tondano. Maijen TNI Mirsa Agus bilang, melalui Fun Bike kali ini, Kodam 13 Merdeka ingin mengangkat keindahan Danau Tondano sebagai ikon pariwisata di Kabupaten Minahasa, sekaligus mengajak masyarakat untuk memiliki kebiasaan positif berolahraga. Sengaja kami ambil kegiatan di Danau Tondano karena ini sebagai salah satu ikon dari Sulawesi Utara. Kami lebih berkeinginan untuk lebih mengenalkan bagaimana Danau Tondano itu di dunia khususnya, karena dengan ada Bapak Ibu sekalian dari media tentunya ini bisa men-share selain dari media sosial. Tadi kita lihat bersama kurang lebih 1.000 peserta goes, kemudian masyarakat di kiri kanan menyiapkan logistik dengan luar biasa. Kami juga tidak mengira sambutannya seperti itu. Kemudian baru saja kita menebar benih ikan. Selain menebar benih ikan, tadi kita juga di gereja Gemim di Kakas, kita membagikan sembako untuk masyarakat lansia dan yang kurang mampu, nanti terus berlanjut ke etapa-etapa berikutnya. Setelah melintas lebih dari 40 km dan melewati pemandangan hamparan sawah, pemukiman warga hingga Danau Tondano, rombongan mencapai garis finish di lapangan God Bless. Tampak sejumlah kepala daerah turut hadir dan mengikuti Fun Bike ini, diantaranya Bupati Minahasa Robi Dundo Kambei, Wali Kota Tomohon Karol Senduk, Wakil Bupati Minahasa Selatan Teo Kawatu, serta Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundayang. Selain Fun Bike di kawasan God Bless Tondano, Kodam 13 Merdeka juga menggelar acara hiburan rakyat sambil memberikan hadiah door prize menarik kepada peserta. Yana Mega Singal, Jimmy Dapar, Kompas TV Minahasa, Sulawesi Utara. Saudara, kreativitas dan inovasi memang tak mengenal batas. Di tangan perajin yang berbakat bernama Junisa Line Paputungan, bahan baku kelapa dan turunannya dikembangkan menjadi ragam souvenir khas Sulawesi Utara yang bernilai jual tinggi. Tekun mengembangkan produk turunan kelapa menjadi ragam souvenir unik dan bernilai ekonomi, Junisa Line Paputungan bersama sang suami terus menghasilkan karya seni dari kelapa dan turunannya. Lebih dari 2 dekade, keduanya terus berinovasi dalam menghasilkan souvenir berbahan baku utama batok kelapa dan menamakan rumah produksinya Uka Craft. Dalam pembuatannya menggunakan alat beberapa unit mesin amplas untuk menghaluskan batok kelapa yang cenderung bertekstur kasar. Batok kelapa kemudian diukir sesuai kebutuhan untuk menjadi beragam souvenir yang menonjolkan identitas budaya setempat. Beberapa di antaranya menjadi miniatur rumah panggung masyarakat suku Minahasa, miniatur bendi, sebuah alat transportasi tradisional masyarakat Minahasa, miniatur alat musik kulintang, plakat, gantungan kunci, pin, kalung, kancing baju, hingga papan nama dan kotak tempat tisu. Selain itu ada juga hasil karya seni dari kayu cempaka yang dikreasikan menyerupai burung hantu hingga tarsius yang dikenal sebagai hewan endemik Sulawesi Utara. Junisa mengaku meski penjualan souvenir tak stabil setiap bulannya, namun pekerjaan ini sudah mampu menghidupi keluarga. Junisa juga memperkerjakan para ibu-ibu di sekitar rumah produksinya untuk membantu proses produksi souvenir dari para pemesan.
Dirinya juga bersyukur pemerintah setempat memberi perhatian serius dalam pengembangan usaha kerajinannya. UK Craft adalah salah satu industri kerajinan yang bahan bakunya kelapa dan turunannya. Karena mengapa? Lebih khususnya kami fokus kepada batok kelapa. Karena limbah batok kelapa ini jadi banyak sekali di Sulawesi Utara dan harganya memang masih harga terjangkau. Kami sebagai UMKM itu harus pintar untuk menangkap peluang. Sampai sekarang bersyukur bahwa Dewan Kerajinan atau Dekranasda, Provinsi dan juga Kabupaten Minahasa sangat peduli kepada UMKM. Mereka Bapak Ibu pembina yang bagi kami proaktif. Peminat kerajinan batok kelapa di rumah produksi UK Craft ini tak hanya wisatawan domestik dan lokal, namun ada juga pemesan dari mancanegara. Harga souvenir dijual mulai dari Rp50.000 per pieces hingga Rp1,5 juta, tergantung dari model dan tingkat kesulitan pembuatan souvenir tersebut. Yanumika Singal, Doni Arai, Kompas TV Minahasa, Sulawesi Utara. Saudara, informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Pagi. Saya Megumi Sumah bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV Independen Terpercaya.